Ada 7 penyebab manusia atau para pendaki gunung sering hilang di gunung. Benarkah ada gangguan dari makhluk halus? Saya yakin sahabat alam sering mendengar, bahkan melihat, bahkan menyaksikan langsung kasus-kasus para pendaki gunung yang hilang di gunung. Kita sering mendengar tentang kasus para pendaki gunung yang hilang, bahkan tidak diketemukan. Sekali lagi, ada 7 penyebab para pendaki gunung ini hilang di gunung. Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sobat Alam, di video berikut ini saya ingin menyampaikan kenapa para pendaki gunung sering hilang di gunung. Apa penyebabnya? Ada 7 penyebab manusia atau para pendaki gunung hilang di gunung saat melakukan kegiatan pendakian. Benarkah ada gangguan dari makhluk halus? Saya yakin sahabat alam sering mendengar kabar, menonton di televisi, bahkan dari informasi-informasi lainnya. Kasus para pendaki hilang di gunung saat mereka melakukan kegiatan pendakian. Kita semua sering mendengar tentang kasus para pendaki gunung yang hilang, bahkan tidak diketemukan lagi. Karena tidak kunjung ketemu, banyak orang mengaitkan kasus pendaki yang hilang itu dengan hal-hal mistis. Apakah benar-benar kasus tersebut karena hal gaib, atau disebabkan oleh metafisika, atau karena keteledoran dari pendaki itu sendiri, human error? Para pendaki gunung dinyatakan hilang ketika pendaki tersebut tidak kembali ke base camp sampai batas waktu yang ditentukan saat perizinan atau saat si pendaki melakukan estimasi di base camp pendakian. Kebanyakan kasus pendaki hilang dikarenakan pendaki tersesat atau keluar dari jalur pendakian, sehingga pendaki tidak bisa kembali ke base camp tepat waktu. Menurut data statistik, 67% pendaki hilang karena human error dan 32% pendaki hilang karena faktor cuaca yang buruk, dan kurang dari 1% pendaki hilang karena kejadian metafisika. Jadi faktor metafisika ini sangat kecil, 1%. Yang terbesar adalah dikarenakan atau penyebabnya adalah human error, faktor dari pendaki itu sendiri. Dari data tim SAR, kasus pendaki hilang kebanyakan terjadi pada pendaki pemula, di mana fisik dan mental dan penguasaan medan dari pendaki pemula masih kurang memadai. Alhasil, banyak human error yang memicu para pendaki tersesat, jatuh ke jurang hingga hilang. Berikut penyebab para pendaki hilang. Yang pertama adalah pendaki salah memilih jalan. Sobat alam, dari urutan pertama ini, dari 7 penyebab, urutan pertama penyebab pendaki gunung bisa hilang saat melakukan kegiatan pendakian adalah pendaki salah memilih jalan. Kasus salah jalan ini sering terjadi kepada para pendaki, khususnya yang masih pemula, yang belum menguasai medan tentunya. Mereka benar-benar tidak menguasai medan pendakian. Biasanya karena keinginan mencapai puncak yang menggebu-gebu dengan semangat tinggi, mereka hanya modal nekat. Ya, nekat mendaki dengan kondisi pengetahuan yang minim dan persiapan yang terbatas tentunya. Alat navigasi tidak dibawa, bahkan banyak yang tidak mengetahui atau cara menggunakan navigasi. Namanya juga pemula, belum banyak tahu cara melakukan kegiatan mendaki gunung. Bahkan ilmu navigasi darat pun banyak yang belum menguasai. Kasus para pendaki pemula tersesat dan masih hilang sering terjadi sampai sekarang, di mana para pendaki pemula ini terlalu percaya diri dan sok jagoan menerabas hutan, padahal mereka kurang menguasai medan pendakian.
tidak membawa alat navigasi, bahkan tidak menguasai cara menggunakan alat navigasi, dan peralatan mendaki gunung bahkan kurang memadai. Miris memang. Dan untuk para pendaki mula yang akan datang melakukan kegiatan mendaki gunung, tolong hal ini jangan diulangi. Penyebab kedua dari 7 penyebab para pendaki sering hilang di gunung, banyaknya percabangan jalan. Sahabat alam, penyebab para pendaki gunung sering hilang di gunung, penyebabnya adalah banyaknya percabangan jalan yang membingungkan saat mendaki gunung. Sahabat alam akan banyak menemukan banyaknya jalur percabangan, di mana hanya ada satu jalur yang dapat mengantarkan sahabat alam ke puncak. Untuk itu, sahabat alam harus berhati-hati. Untuk gunung yang sudah terkenal, petugas base camp biasanya memasang plakat penunjuk arah ke puncak di setiap percabangan jalan. Jadi, asalkan sahabat alam konsentrasi, sahabat alam pasti dapat mendaki dan turun gunung dengan lancar. Akan tetapi, untuk jalur pendakian yang masih sepi pengunjungnya, hanya ada sedikit papan penunjuk arah. Saat sahabat alam mendaki gunung di jalur pendakian yang minim penunjuk arah, sahabat alam harus berhati-hati saat melewati kawasan ini atau di jalur pendakian gunung ini, jalur pendakian gunung yang sahabat alam daki. Penyebab yang ketiga para pendaki gunung sering hilang di gunung, kabut tebal membatasi jarak pandang. Inilah penyebab para pendaki gunung hilang, adanya muncul kabut yang tebal. Memang kabut adalah fenomena alam yang terjadi di mana angin lembah naik ke atas gunung dengan membawa banyak uap air. Pada musim hujan, kabut di gunung bisa sangat tebal. Disinilah saat kondisi kabut tebal, jarak pandang sahabat alam akan sangat terbatas, yaitu bisa berkisar antara 2-5 meter. Kondisi ini sangat berbahaya karena kalau kabut tebal terjadi di tengah hutan atau di area puncak, pendaki akan kesulitan menemukan jalur pendakian yang benar. Lintasan sahabat alam bergeser hanya beberapa derajat saja, sahabat alam bisa langsung keluar dari jalur pendakian. Bahkan sahabat alam bisa beda alam. Karena apa? Sahabat alam berjalan ke arah yang salah dan tersesat. Penyebab yang keempat, pendaki jatuh ke jurang. Ada beberapa kasus pendaki gunung hilang karena dia jatuh ke jurang. Kasus pendaki jatuh ke jurang ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, pendaki memaksakan diri untuk menerobos kabut gunung yang tebal dalam kondisi ketakutan bahkan panik. Di sini jadinya pendaki kurang waspada dan memilih jalan dan berakhir di jurang, bahkan bisa langsung beda alam. Yang kedua, pendaki terpisah dari rombongan dan berjalan sendirian karena sok jagoan tadi, dan berjalan sendirian menembus gelapnya hutan. Kita tahu di hutan banyak sekali lubang atau jurang yang siap memakan korban para pendaki yang tidak waspada. Terlebih lagi, si pendaki yang masih pemula ini memaksakan diri menerobos hutan di malam hari sendirian. Yang ketiga, pendaki jatuh ke jurang karena dia terpleset ke jurang. Kasus seperti ini sering terjadi saat pendaki berada di sekitar pelawangan, yaitu batas pos terakhir dan puncak. Kondisi di pelawangan adalah rata-rata adalah tebing atau jalur setapak yang mengerucut ke atas. Berikut yang kelima, penyebab terjadinya para pendaki gunung hilang saat melakukan kegiatan mendaki gunung. Big group bring big trouble. Kegiatan mendaki gunung dalam rombongan besar sebenarnya tidak otomatis membuat pendakian sahabat alam akan terjamin lebih aman. Bahkan banyak kejadian pendaki hilang tidak ditemukan ataupun bisa ditemukan kembali dalam kondisi yang beragam. Umumnya berasal dari pendakian dengan jumlah rombongan yang banyak. Lantas, mengapa mendaki dalam grup besar riskan dan dengan risiko pendaki bisa hilang? Dalam grup besar pendakian akan membutuhkan pengawasan yang lebih luas, dan itu tidak mudah dilakukan
dengan grup besar yang mendaki dengan bersamaan pada umumnya memiliki sweeper yang tidak cukup banyak, faktor lengah, teledor, dan lalai dalam grup. Dengan jumlah pendaki yang banyak pada umumnya memiliki kemungkinan yang lebih besar dibandingkan grup dalam jumlah yang lebih kecil karena pengawasannya akan lebih dikuasai, dan tentunya grup besar akan bergerak lebih lambat karena terlalu luas dalam pengawasannya. Sedangkan grup kecil sangat sedikit ruang pengawasannya. Ini penyebab pendaki hilang di gunung. Ini yang keenam, penyebab pendaki gunung sering hilang saat melakukan pendakian gunung. HMS dan hipotermia. Yang keenam ini, pendaki mengalami penurunan suhu tubuh dan kesadaran, bahkan berhalusinasi. Sahabat alam, banyak pendaki pemula yang tidak tahu tentang acute mountain sickness atau AMS dan hipotermia. Padahal AMS dan hipotermia dapat menjadi penyebab pendaki gunung bisa hilang, di mana para pendaki yang terserang hipotermia atau penyakit AMS akan mengalami penurunan kesadaran, berhalusinasi, hingga bertingkah seperti orang kerasukan. Pada kondisi akut, pendaki yang terserang AMS atau hipotermia tidak bisa membedakan dunia nyata dan imajinasinya. Dia mulai bertingkah aneh, mengigau dan berjalan tak tentu arah. Akibatnya, pendaki berpisah dari rombongan dan hilang di tengah gunung, di tengah gelapnya kabut, bahkan hilang di tengah tebalnya kabut tebal. Penyebab utama penurunan kesadaran adalah terjadinya gangguan di saraf pusat. Pemicu dari gangguan saraf pusat ini adalah gangguan metabolisme tubuh yang disebabkan oleh bisa dehidrasi dan kedinginan. Ini yang terakhir, yang ketujuh, penyebab terjadinya pendaki sering hilang di gunung. Dan memang angkanya sangat kecil, hanya 1% jika dibandingkan dengan human error. Yang ketujuh, penyebabnya adalah, sekali lagi, yang ketujuh penyebabnya adalah mengalami kejadian metafisika. Ya, para pendaki gunung, apalagi yang masih pemula, bahkan yang sudah senior pun, bisa mengalami kejadian metafisika di gunung. Penyebab penyakit gunung bisa hilang yang terakhir ini adalah adanya kejadian metafisika yang dialami oleh pendaki gunung tersebut. Kejadian metafisika adalah kejadian di luar nalar manusia yang erat kaitannya dengan astral atau makhluk-makhluk astral. Secara mudah, metafisika adalah energi tak kasat mata, di mana kejadian ini sering dihubungkan dengan makhluk gaib dan tempat-tempat keramat di gunung yang didaki. Menurut penuturan Om Hao yang saya lansir dari kanal YouTube-nya Kisah Tanah Jawa, ada pusaran energi besar di gunung. Energi besar dan berputar ini berhubungan dengan portal dimensi gaib. Portal-portal dimensi gaib ini bisa berupa satu portal teleportasi, dua portal interdimensi, yang ketiga portal alam gaib, dan yang keempat portal spiral waktu. Aneh ya, tapi begitulah adanya. Sahabat alam boleh percaya dan juga boleh tidak percaya, tapi saksi hidup yang selamat dari pendakian ini, dari pendaki yang hilang itu, beberapa pendaki gunung yang hilang karena adalah mereka mengalami kejadian metafisika, dan itu masih ada dan terjadi. Sahabat alam, di Keep Channel ini sudah saya publiskan sebuah video materi kepada siapa kita memohon izin saat kita melakukan pendakian gunung. Oke, saat di rumah kita mohon izin, tentunya kepada orang tua, kepada orang-orang terdekat, memberi kabar, memberi pesan. Tapi pada saat mendaki gunung, disinilah mental sahabat alam harus diterapkan. Banyak para pendaki gunung memohon izin kepada makhluk astral. Mau kencing saja, minta izinnya kepada makhluk astral. Kenapa? Tidak dengan ucapan-ucapan seperti bismillah. Dan ingat kepada Tuhan, bukan berkolaborasi dengan makhluk yang justru adalah makhluk di bawah, lebih mulia dari kita sebagai manusia. Jadi bila kita sebagai makhluk manusia, sebagai makhluk yang lebih mulia, tentunya kita akan langsung memohon izin, bermunajat, berdoa kepada Sang Pencipta.
yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Apalagi sahabat alam, sekalipun sahabat alam akrab na kimura, bila mental sahabat alam sudah siap, ditambah dukungan fisik yang prima, 7 penyebab hilangnya para pendaki gunung tentu tidak akan terjadi. Sahabat alam, semoga video ini menjadi referensi, menjadi renungan sahabat alam, khususnya para sahabat alam yang masih pemula. Oke sahabat alam, buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya yang sama-sama masih pemula tentunya, agar materi ini bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kare.